Terpujilah nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Merupakan sebuah kesempatan yang indah. Kita akan mengadakan kebaktian secara online. Mari kita akan bersama-sama bersyukur karena 1 bulan ini dapat kita lewati dengan penuh berkat, penuh perlindungan, penuh pengharapan kepada Tuhan, dan kasih Tuhan dicurahkan. Mari kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa, dan kita akan percayakan ibadah kita pada pagi hari ini. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Sayang
Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi setiap orang yang tulus hatinya dan yang mengasihi serta menyembah kepadanya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi di kota kita sungguh sangat mencekam. Oleh karena dampak dari virus corona yang menelan banyak korban, sehingga banyak orang yang tidak memikirkan ibadah, yang dipikirkan adalah ketakutan.
sebuah ayat yang menjadi perenungan kita bersama pada pagi hari ini, yaitu di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Kita baca pada ayat yang ke-6. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 berkata demikian, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Saat ini kita telah mendapat sebuah ayat yang baik untuk kita renungkan. Yang pertama dari ayat ini berbicara tentang janganlah hendaknya kamu khawatir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tentang kata khawatir ini, walau tidak secara langsung kita khawatir, ternyata banyak kekhawatiran yang sudah menjadikan hidup ini semakin lemah. Sepertinya tiada berarti, sepertinya tiada kekuatan lagi oleh karena kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Di dalam terjemahan lama, kata khawatir ini selalu disejajarkan dengan kata ketakutan. Jadi kekhawatiran yang semakin menjadi besar, itu akhirnya orang berada di dalam posisi ketakutan. Nah, janganlah kita belajar untuk mendengar saja tentang dunia kita saat ini, tapi belajarlah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kekhawatiran-kekhawatiran yang menumpuk itu tidak menambah umur kita sehasta lebih panjang. Apakah ada kekhawatiran yang kita renungkan itu menjadi keuntungan? Tidak ada, saudaraku. Banyak orang yang karena khawatirnya maka kehilangan keuntungan karena khawatir. Khawatir juga diidentifikasikan sebagai orang-orang yang tidak memiliki kemantapan hati. Kekhawatiran itu berbicara tentang orang yang ragu-ragu. Dan jika engkau ragu-ragu melakukan segala sesuatunya, maka apa yang dilakukan itu kecenderungannya adalah menuju kepada kegagalan. Ketika seseorang itu khawatir, yang terganggu pertama kali adalah pikiran, perasaan yang tidak nyaman. Seakan-akan sudah terjadi, saudaraku. Nah, ketika kita memposisikan diri dalam kondisi seperti itu, maka terjadilah seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, karena kata-katamu adalah doamu. Karena itu berbicaralah yang positif, pikirkanlah perkara-perkara yang baik, yang tempatnya di atas, di mana Tuhan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang selalu berdoa untuk umatnya. Juru syafaat kita yang paling luar biasa adalah Dia, Tuhan Yesus Kristus. Kalau begitu, apa kata khawatir itu? Kata khawatir itu, Bapak Ibu, oleh terjemahan dalam bahasanya Congkoren ya, dikaitkan dengan hypa. Yang dilihat adalah sebuah gelombang yang besar. Dan ketika dia melihat gelombang yang besar, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Padahal belum tentu gelombang itu menelan dirinya. Padahal belum tentu gelombang itu merebut hidupnya, karena baru dilihat. Tetapi ketakutan itulah yang membuat dia tidak berani mendekat, karena takut ketika nanti gelombang yang besar itu datang dan ternyata menelan hidupnya. Ini yang terlihat.
Jadi apalah untungnya, saudaraku, ketika orang itu takut melihat sebuah gelombang. Petrus pernah dalam ketakutan. Petrus pernah dalam kekhawatiran ketika dia berada di sebuah perahu dan melihat Tuhan Yesus ada di sana. Lalu orang ini berkata, murid Tuhan ini berkata, Tuhankah atau hantu dia itu? Bersama-sama dengan teman-temannya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, ini aku. Maksudnya bukan hantu, ini aku. Mari datanglah kepadaku. Ada pemikiran yang dilihat itu bukan saja Tuhan Yesusnya, tetapi yang dilihat adalah gelombangnya. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, ini aku, maka berjalanlah kamu dari tempatmu itu menuju kemari, dan aku akan menolongmu. Saudaraku, ketika Petrus mulai melangkah, hatinya senang. Ternyata dia bisa juga berjalan di atas air. Ternyata dia juga merasakan senangnya berjalan di atas air. Bukan hanya Tuhan Yesus saja. Itu pikirannya sejenak dia berkata begitu. Tetapi matanya tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Matanya tertuju kepada gelombang yang besar, saudaraku. Di sebelah kiri, sebelah kanan, muka dan belakang. Maka oleh kekhawatiran dan ketakutan yang amat sangat itu, dia tenggelam. Tetapi Tuhan Yesus segera mengulurkan tangan dan menyambut tangan Petrus. Dan Petrus selamat, saudaraku. Pada hari-hari ini, saudaraku, banyak gelombang-gelombang yang datang. Suara-suara orang berbicara tentang situasi yang terjadi. Suara orang berkata tentang ucapan-ucapan itu turut berbelasungkawa. Begitu sering terjadi di kampung tetangga saudara, atau mungkin teman saudara baru saja mendengar yang satu terpanggil pulang ke rumah Bapa di surga, tidak lama kemudian dengar lagi yang lain, saudaraku. Bukankah ini bagai sebuah gelombang yang menakutkan, yang mengerikan? Benarkah, saudaraku, tiap hari Anda membaca di Facebook, tiap hari Anda membaca di WA, dan tiap hari mendapat informasi-informasi yang terjadi di sana-sana. Bahkan Indonesia sekarang berada di puncak, bukan puncak kejayaan, tapi puncak di mana virus corona ini merenggut jutaan manusia. Ini bukan karena apa-apa, saudaraku. Diizinkan terjadi supaya orang tetap berharap kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang memiliki hidup ini, saudaraku. Engkau tetap menjaga dirimu, menjaga kesehatanmu, menjaga jarak, dan mengenakan masker. Supaya ketika kita berada di luar, ketika kita sedang berada dalam pergaulan, saudaraku tetap berada dalam protokol kesehatan. Dan jangan lupa, jangan menyepelekan, dan jangan sering berkumpul dengan teman-teman yang lain. Hari-hari ini adalah hari-hari yang perlu diwaspadai. Jadilah bijak. Dalam kitab Efesus berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bukan harinya yang jahat, tapi situasinya yang tidak bersahabat. Di dalam terjemahan bahasanya orang Ibrani, saudaraku, kekhawatiran yang menjadi sebuah ketakutan itu memang betul dituliskan, disebut sebagai sebuah kata
Yare, bukan jare, tapi yare. Saudaraku, apa kata yare itu? Yare adalah dia melihat segala sesuatunya seperti sedang terjadi. Kekhawatiran-kekhawatiran itu dilihat seperti sesuatu yang sedang terjadi. Dan orang tidak lagi berharap kepada Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan itulah yang disebut kekhawatiran, ketakutan yang negatif. Dia tahu bahwa segala sesuatunya itu ada terjadi, tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan supaya setiap orang yang percaya kepadanya lebih menghormati, lebih berharap kepada kuasanya dinyatakan. Dan sesuai dengan kata yare, akar kata dari kata yare itu juga ditulis sebagai kata jirah. Kalau yare itu ketakutan yang negatif, tetapi jirah adalah ketakutan yang positif, yaitu takut kepada Allah, menghormati Allah, dan beribadah kepada Allah. Sehingga saudaraku, orang yang beribadah kepada Allah, bukankah kita masih mengingat bagaimana apa keuntungannya ketika kita beribadah kepadanya? Dalam kitab Keluaran 23 ayat yang ke-25 dikatakan, masih ingatkah Anda? Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku, kata Tuhan, akan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Ada sesuatu yang jauh berbeda. Orang yang yare dengan orang yang jirah jauh berbeda, walaupun akar katanya sama. Yang yare takut akan segala sesuatu, yang membuktikan tidak adanya iman di balik sebuah kata yare. Tetapi orang yang berjirah di hadapan Allah, memang dia takut, tapi takut dalam artian menghormati Allah, sujud menyembah kepadanya, menjaga hidupnya benar di hadapannya, dan mengagungkan firman-Nya. Dan maka Tuhan memberikan janji-janjinya. Salah satu di antaranya adalah health insurance, jaminan kesehatan. Adakah saudaraku di antara kita yang mengingat bahwa di dalam Tuhan itu bukan saja diberkati roti makananmu, diberkati air minumanmu, tetapi Allah kita di dalam nama Yesus Kristus itu, Dialah yang juga memberkati kesehatan, yang dituliskan dengan kata menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Dan artinya itu adalah sebuah jaminan kesehatan dari Tuhan. Health insurance ini seringkali tidak dirasakan, karena orang sudah cenderung pada pengalaman-pengalaman dalam gelombang, dalam lembah yare. Tetapi mari kita naik ke bukit kesucian Allah dan tempatkan dirimu sebagai orang yang jirah. Ketika engkau jirah di hadapan Allah, maka engkau beroleh berkat-berkatnya. Kita kembali kepada ayat yang sudah kita renungkan tadi. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, atau takut tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan serta ucapan syukur. Saudaraku, doa itu adalah sarana komunikasi antara kita dengan Allah. Kita dengan Tuhan kita perlu berkomunikasi. Sejauh ini apakah engkau masih memiliki komunikasi?
Sejauh ini apakah engkau masih memiliki komunikasi yang baik, yang manis dengan Tuhan? Pernahkah engkau bertelut berdoa? Berapa lama engkau bertelut dan berdoa setiap harinya? Apakah engkau larut dengan ketakutan, kekhawatiran itu? Kalau engkau berdoa, engkau bisa mengungkapkan kepada Bapa. Bukankah Allah kita mau mendengar? Allah kita mau mendengar keluhan. Allah kita mau mendengar permintaan. Allah kita mau mendengar apa yang menjadi jeritan hatimu, hati kita, saudaraku. Dan ketika kita berada dalam posisi seperti ini, Allah hatinya tidak sabar untuk mendiamkan saudara, tapi Allah ingin sesegera mungkin untuk menjamah, memberkati, memulihkan keadaan kita. Itu saudaraku. Lalu dikatakan di sini doa ini sebenarnya bukan hanya sekedar komunikasi. Anda kan pernah mendengar banyak orang baru berdoa satu kalimat, oh dijawab oleh Tuhan. Baru merindukan sesuatu, oh Tuhan sudah memberi. Dia berkata, aduh kaget aku tidak meminta, tapi Tuhan memberi lebih dari yang kupinta. Repot ya jadi orang percaya. Kalau diizinkan menderita, ngersolo. Kalau diizinkan menerima berkatnya, kaget. Terlalu banyak kaget sakit, saudaraku. Tapi marilah kita menjadi orang percaya yang wajar-wajar aja. Sehingga kita boleh merasakan kasih Bapa yang sempurna. Orang percaya akan menerima semua yang dia minta, asal dia seturut dengan kehendak Bapa. Jangan hanya meminta, tetapi kita tidak setia kepadanya. Mintalah kepadanya, maka ia akan memberi. Bahkan yang tidak kita minta kepadanya ketika engkau mencari kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, semuanya itu ditambahkan sebagai bonus. Dan yang terakhir dikatakan di sini, saudaraku, bahwa Allah mengajarkan kepada kita di saat engkau khawatir, di saat engkau takut, mintalah kepadanya dengan suatu permohonan, saudaraku. Nyatakanlah keinginanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Antara doa dan permohonan itu berbeda. Kalau memohon adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki sebuah kebutuhan. Tapi jangan latah. Setiap kali memohon, besok memohon lagi, besok memohon lagi. Jadi tidak ada perbedaan antara doa dan memohon. Doa itu sarana komunikasi. Jadi tidak memohon, saudara. Kalau begitu apa? Yaitu tempat di mana engkau mengakui Tuhan Allahmu itu dahsyat. Itu doa. Esensi dari doa adalah pengakuanmu kepada Tuhan sejauh mana dahsyatnya Allah kita. Ketika engkau mengakui sejauh mana dahsyatnya Allah kita, hebatnya Allah kita, kudusnya Allah kita, besarnya berkat yang Tuhan sediakan untuk kita, untuk umatnya, untuk negara kita, untuk Indonesia, terlebih untuk kota Semarang. Disitulah doa ini merupakan sebuah esensi, sebuah pengakuan, bukan sebuah permintaan. Tapi permohonan itu identik dengan permintaan. Jadi kadang-kadang kita tuh hanya minta, hanya memohon saja, tetapi tidak pernah mengagungkan Tuhan. Kita tidak pernah memuliakan Dia.
isinya dalam doa itu keluhan, 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 itu tidak salah. Tapi kalau saudara mendengar anak-anak saudara mengeluh tiap hari, kira-kira saudara perasaanmu sebagai seorang bapak atau ibu, atau kakak, atau sahabat, mendengar saudaramu itu berkata terus mengeluh, lama-lama orang berkata, jelai. Makanya ditutup dalam ayat ini, engkau mengakui Tuhan sejauh mana dahsyatnya Tuhan, dan engkau boleh memohon kepadanya sesuai dengan apa yang kau bisa mohonkan kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa mengucap syukur. Give thanks. Mengucap syukur itu indah, saudaraku. Mengucap syukur itu luar biasa. Karena pertama mengucap syukur itu keyakinanmu penuh. Engkau menjadi orang percaya yang seutuhnya penuh percaya kepada Tuhan. Dan mengucap syukur itu mengakhiri kekhawatiran, ketakutan. Karena engkau bersyukur Allah itu dahsyat. Amin, saudaraku. Dan bersyukur itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan dikehendaki oleh pendeta. Bukan dikehendaki oleh pimpinan gereja. Bukan dikehendaki oleh orang tua kita. Tapi mengucap syukur itu yang dikehendaki Tuhan. Dan dengan demikian kita telah melakukan sesuai dengan perintahnya. Ketika kita melakukan semua sesuai dengan perintahnya, tidak ada hukum yang menentang orang yang mengucap syukur. Tidak ada hukum yang menindak pelanggaran orang yang mengucap syukur. Tidak ada hukum yang menyalahkan orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi justru orang yang tidak melakukan perintahnya, salah satunya adalah berdoa dan memohon serta mengucap syukur, dia telah melanggar perintah Tuhan. Kalau di dunia kita pelanggaran itu ditilang. Kalau itu sepeda motor atau mobil, terkena tindak pelanggaran. Tapi kalau dikaitkan dengan ibadah, berapa banyak kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, tapi minta lebih banyak berkat. Berapa banyak kita memuliakan Tuhan, tapi sedikit kita melakukan sesuai dengan perintahnya. Karena itu saudaraku, camkanlah firman Tuhan yang berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita mengucap syukur. Bapa di dalam kerajaan sorga, hati kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau mengajarkan kepada kami, janganlah kami hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan, tapi ajarkanlah kami semakin percaya, dan jika kami berdoa, kami memuliakan namamu. Kami menyembah Engkau, mengakui kedahsyatanmu, kehebatanmu, kuasamu. Sesungguhnya itulah Tuhan yang kami rindukan. Dan ajarkan kami memohon seperti yang Kau perintahkan, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tapi di atas semuanya ini, kami mau tetap mengucap syukur kepadamu. Memberkati setiap orang yang mendengar, memberkati jemaatmu di tempat ini, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Majapahit, kiranya mereka tetap mengucap syukur dan bersedia
memberi persembahan yang dipercayakan kepada gerejamu di tempat ini, baik di jam-jam yang disediakan, ajar mereka menaati Tuhan, supaya mereka melihat berkat-Nya. Kami percayakan Tuhan petugas yang mengaturnya, kiranya berkat Tuhan berlimpah. Kami percayakan jemaat Tuhan yang hendak mengaturkan persembahan, sertai mereka ketika mereka membawa persembahan itu kepada Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Berkat Tuhan kiranya bertambah-tambah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita. Kembalilah saudaraku kepada keluargamu, aktivitasmu, dan engkau akan merasakan bahwa Tuhan turut campur tangan di atas detail urusanmu. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan iman dan pengharapanmu kepadanya, biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan Tuhan akan selalu berkenan akan pertumbuhan rohanimu, dan kiranya kasih Kristus berdiam di dalam hatimu dan memberikan keteduhan, kenyamanan, dan membuatnya berhasil dalam segala hal. Dan oleh kemurahan Tuhan, maka Roh-Nya yang kudus akan selalu memimpinmu, akan selalu menghiburmu, akan selalu menyertaimu, menolongmu, dan memberikan kekuatan mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.